Coba kalian jujur, pernah gak sih kalian ngerasa kalau kehidupan yang kalian jalani selama ini itu cuma berjalan di atas skrip yang ditulis oleh pihak lain? Kita teriak soal kemerdekaan. Kita ngerasa paling merdeka karena kita bisa bebas milih mau makan apa hari ini, bebas scrolling konten apa, bahkan kita bebas berkomentar pedes sampai ngujat orang yang gak kita kenal di internet. Tapi sadar gak sih, kebebasan yang kita agung-agungkan itu sebenarnya ilusi paling rapi yang pernah diciptakan oleh sistem. Kita ngerasa jadi bos, padahal kita sebenarnya adalah produk. Pikiran kita diretas sama algoritma. Perilaku konsumtif kita disetir oleh sistem industri global yang bikin kita selalu ngerasa FOMO kalau nggak ikutan tren. Secara fisik ya kita nggak dirantai, kita bebas mau ngapain aja. Tapi secara pikiran dan mental, kita sebenarnya sudah dipenjara oleh jeruji yang nggak kelihatan. Dan ironisnya, kita yang mengunci pintu penjara itu dari dalam dan ngebuang kuncinya jauh-jauh. Disinilah saya ngerasa ada yang salah soal definisi kemerdekaan yang diajarkan ke kita selama ini. Selama 6 bulan terakhir, saya riset panjang tentang apa itu pendidikan merdeka. Saya ngebongkar banyak referensi buat nyari tahu sebenarnya sistem pendidikan kita itu mau nyetak manusia yang gimana sih? Dan tebak apa yang saya temukan? Jawabannya ada pada satu kata yang mungkin udah bikin kita bosan sejak dulu SD, yaitu akhlak. Ya, akhlak. Tapi tahan dulu ekspektasi kalian. Buang jauh-jauh kalau akhlak itu cuma sekedar kalau ketemu guru ya salim, kita harus gunakan bahasa yang halus setiap hari, dan kita harus memakai pakaian yang rapi. Itu sih casingnya doang. Kalau kita bedah pakai pisau bedahnya seorang filsuf dan sufi besar bernama Ibnu Arabi, akhlak itu adalah sistem operasi pertahanan diri manusia paling canggih yang pernah ada. Gini logikanya, kata Ibnu Arabi, di dalam diri kalian, di detik ini juga, sedang ada perang saudara antara 3 jenis nafsu. Pertama adalah nafsu syahwaniyah atau nafsu hewani. Nafsu hewani ini adalah hasrat di mana kita terus-terusan mencari kenikmatan fisik, entah itu minum, makan, kesenangan, hiburan instan. Kalau kalian gak bisa lepas dari layar HP karena kecanduan mengonsumsi konten pendek berjam-jam, atau kalian haus validasi, congrats, kalian sedang dijajah sama hewan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Kedua yaitu nafsu ghadabiyah. Ini adalah nafsu amarah dan ego, hasrat buat berkuasa, ngalahin orang lain, merasa paling benar, ngejatuhin orang lain. Kalau kalian lihat cyberbullying atau orang saling hujat karena beda pilihan politik atau memanipulasi teman demi keuntungan sendiri, itu karena ghadabiyahnya lagi pegang kendali, merusak dan kacau. Tapi Ibnu Arabi pernah bilang, manusia itu makhluk spesial. Kita dikasih hardware rahasia yang namanya nafsu atiqah, akal spiritual, rasionalitas yang nyambung sama hati nurani. Ini adalah satu-satunya alat buat ngerem sekaligus jadi panglima buat ngelawan 2 nafsu liar tadi. Disinilah titik ledaknya. Terus apa hubungannya Ibnu Arabi dengan pendidikan di Indonesia? Saya nemuin benang merah yang luar biasa banget dengan pemikiran asli dari bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kita sering salah kaprah ngartiin kemerdekaan belajar atau pendidikan merdeka sebagai bebas mau ngapain aja, terserah siswanya. Itu salah. Ki Hajar Dewantara punya satu konsep kunci yang dalam bahasa Belandanya adalah zelfbeheersing, artinya penguasaan diri. Dengerin baik-baik ya. Syarat mutlak jadi manusia merdeka itu adalah kalian bisa menguasai diri kalian sendiri. Kalau kalian gak punya kekuatan buat ngendaliin syahwaniyah dan ghadabiyah tadi, maka akan pasti, saya akan jamin 100%, pasti akan dikuasai dan dijajah sama pihak luar. Entah itu dijajah sama tren, dijajah sama korporasi penguasa dunia, atau dijajah sama narasi-narasi provokatif. Jadi pendidikan akhlak itu tidak hanya tentang hafalan soal sopan santun. Pendidikan akhlak ada arena latihan bela diri mental. Tujuannya buat membangun kekuatan atiqah tadi, supaya kalian gak jadi mesin yang diprogram sama algoritma dan gak jadi konsumen pasif yang disetir sama industri. Kesimpulannya adalah pendidikan yang benar, mau di sekolah formal kek, mau di komunitas belajar alternatif kek, atau mentor-mentor di kehidupan kita,
Tujuannya cuma satu, mencetak insan kamil, manusia paripurna, manusia yang berdaulat. Insan kamil itu bukan manusia yang suci terus gak pernah buat salah, tapi dia adalah seorang yang sadar penuh akan potensi dan fitrahnya. Manusia yang rasionalitasnya tajam buat menganalisis sistem dunia yang kompleks, tapi moralitasnya juga jalan buat nahan diri supaya ilmunya nggak dipakai buat ngerusak. Manusia merdeka itu tahu kapan berhenti scrolling dan mulai berkarya, tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan, tahu bagaimana tetap berdiri tegak di tengah arus yang gila ini tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hamba Tuhan dan seorang pemimpin di muka bumi. Jadi buat kalian yang masih merasa bangga karena bisa melakukan apa aja yang kalian mau tanpa aturan, coba ngaca dan tanya lagi ke diri sendiri. Emangnya itu emang kemauan murni kalian? Atau kalian cuma lagi disetir sama ego dan algoritma yang lagi panen data kalian? Merdeka itu bukan berarti lepas dari aturan. Merdeka itu adalah ketika akal dan nuranimu berhasil menaklukkan nafsu rendahanmu sendiri. Mungkin itu. Jika banyak yang perlu ditanyakan silahkan berkomentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya.